gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Nuruti ulama-ulama salaf soleh kita, guru-guru kita, menyatakan bahwa keiman itu Habib itu nggak ada. Nah, itu kan udah jelas yang kita baca setiap malam Jumat. Adipun santri berhambat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada kan? Ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayyadihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi kal anjumiz zahiro. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh, para santri dan para ikhwan dan akhwat al-hikmah yang sama-sama saya hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum yang jauh maupun yang dekat telah melaksanakan silaturahmi, thalabul ilmi, dan juga kebetulan di malam ini yaitu malam Asyura, artinya malam ke-10 di bulan Muharram. Fadilahnya sangat banyak sekali karena di antara para anbiya atau para nabi kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram ini sangat banyak. Sangat banyak di antara para nabi, ada yang dikeluarkan dari penjara seperti Nabi Yusuf alaihissalam di tanggal 10 bulan Muharram. Selamatnya Nabi Musa yaitu dari kepungan Raja Fir'aun di tanggal 10 bulan Muharram. Itu banyak sekali keistimewaannya. Kita mulai di zaman ini banyak sekali di antaranya perbedaan-perbedaan pendapat. Entahkan di antaranya ada yang suka melalui telepon, WA, ataupun kita secara langsung. Bang Haji itu bagaimana katanya tentang sekarang yang rame di YouTube nasib para habaib atau nasabnya Habib. Itu nasabnya Habib. Ketika ditanya seperti itu, kita punya guru yang mana guru-guru kita adalah sangat warok. Kalau di Rawamerta kita punya Ahmad Busairi atau Kiai Haji Ahmad Busairi. Di Kampung Sawah ada Bah Haji Obay, namanya Bah Haji Obay Hasan Basri di Kampung Sawah Karawang. Ada juga punya guru yaitu Mama Sempur. Itu semuanya cinta habaib atau termasuk mahabbah kepada Habib, termasuk pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pecinta Habib. Guru kita yang di Banten, Tangerang, Caringin yaitu Abah Yusuf Kiai Yusuf bin Sa'id, itu cinta habaib. Termasuk yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, termasuk insya Allah akan saya bacakan nanti pengarang kitab Nasihatul Ibad. Itu semuanya tidak ada yang mempermasalahkan nasabnya Habib. Ketika ditanya seperti itu bagaimana jawabnya? Udah kita amah nurutin
yaitu ulama-ulama yang memang sangat warok apik. Jangan seperti ulama yang sekarang cuma seperti meributkan. Itu nantinya ketika betul memang dia kalau misalnya Ba'alawi itu terputus, tapi kan orangnya orang soleh. Kalau memang tidak terputus, maka kiai tersebut akan merebak di neraka. Nauzubillah ini. Nah, untuk itu kita mah taklid kepada guru-guru kita. Dan katanya imam yang namanya iman taklid nggak boleh. Itu nggak boleh soteh di dalam ilmu tauhid. Yang namanya kita taklid itu nggak boleh, yaitu di dalam ilmu tauhid. Seperti Allah ada, Allah kidam. Ketika ditanyakan dalilnya, Allah itu ada, mana dalilnya? Saya mau kata guru saya, itu baru nggak boleh. Namanya iman taklid di dalam ilmu tauhid. Allah kidam, mana buktinya? Dia nggak bisa mengeluarkan dalil. Saya mau kata guru saya, kayak kata ustadz saya, kata kiai saya, itu namanya iman taklid, baru nggak boleh. Kalau di dalam ilmu tauhid, tapi kalau dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, kita nuruti ulama-ulama salaf soleh kita, guru-guru kita. Baru menyatakan bahwa kayak iman itu, Habib itu nggak ada di dalam bahasa Arab. Ya, itu kan udah jelas yang kita baca setiap malam Jumat, adipun santri berhambat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada kan? Ya Habib salam alaika. Ada bahasa, enggak ada bahasa Habib itu dari Belanda, ada dari Yaman. Aduh, semakin kasar kesininya. Nah inilah ulama-ulama akhir zaman ya. Padahal mah ya pada waktu itu kan Abu Ya'uci juga dari Banten Tangerang. Kebetulan saya pernah bareng dengan adiknya, yaitu Kiai Haji Tohawi atau Kang Haji Entoh, Abu Haji Entoh, sekarang disebut Abu Ya Entoh. Ya, kalau beliau mah anak macan, entahkan ketika tempatnya juga bisa kebangun sendiri. Kalau saya mah bersama-sama ya. Karena itu karena udah tahu, udah disediakan oleh Abah segitu aja. Itu diantaranya bahwa kita di akhir zaman ini hati-hati jangan sampai tetap terpengaruh nih. Wah ini benci habaib. Ya memang ada di antaranya oknum habaib, oknum habib yang memang nggak sesuai dari ucapannya, dari perilakunya, di antaranya. Tapi ya di antara, bukan semuanya, bukan. Karena ucapan baik yang kita ambil, ketika yang buruk mah harus kita tinggalkan. Seperti apa kita kesalaman, dicium oleh santrinya kakinya, itu jangan, dan diturutin. Karena dalam ilmu tauhid itu nggak boleh sujud. Karena otomatis bila mana mencium kaki kan sujud, nggak boleh, haram. Ya. Mencium kakinya itu nggak boleh. Itu termasuk oknum habaib, itu jadi diturutin. Ya, kalau seperti itu, yang sekira-kira keluar dari jalur agama Islam jangan diturutin. Yang baik yang kita ambil. Karena kemungkinan yang namanya habaib ketika dia punya salah, malamnya apalagi sekarang malam Asyura 10 Muharram dia bertaubat, mungkin diterima oleh Allah taubatnya. Itu katakan kita sebagai umat yang beragama Islam, sebagai santri dan juga akhwat dan ikhwan al-hikmah harus benar-benar mencari guru itu yang benar-benar kuat. Jangan sampai misalnya kita ada nih harus pemanasan nih membongkar bahwa Habib ini jangan diturutin. Dan kita Ahmad Busyairi sangat sayang pada habaib, cinta pada santrinya. Pak Yusuf termasuk Abu Yatim Yati Cilongok dan juga Abu Yatim Yati Cidahu itu sangat mahabbah kepada habaib. Kita pun harus seperti itu. Kita menurut taklid nggak apa-apa. Di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu
tasawuf, akhlak itu nggak apa-apa, turutin ulama-ulama kita yang warok gitu. Kalau memang yang misalnya yang sekarang itu kita belum tahu kan, katanya pernah di Ciberem atau di Sukabumi, kita juga pernah ya, di Warudoyo, di Abadru dengan Kang Fair. Katanya pernah di Cidahu, kita juga pernah. Pernah di Abah Yusuf Carimin, kita juga pernah. Malah bareng insya Allah dengan Kiai Tohawi atau Kang Haji gitu ya. Kita ngaji sebentar aja, jangan sampai nggak ada pengajian. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini wal maqalatus sadisatu wa salatun. Maqalah yang ke-36 An Luqmanil Hakim, yaitu diceritakan dari Luqman Hakim annahu qala libnihi, bahwa beliau pernah berbicara kepada anaknya. Kata Luqman bin Hakim, ini adalah ada yang menyatakan seorang nabi, ada juga yang menyatakan seorang wali. Karena jumlah nabi saat itu kita tahu semuanya 124.000 nabi. Yang wajib diketahui 25, kalau rasul 313 rasul. Ini Luqman bin Hakim, ada yang menyatakan seorang wali, ada juga yang menyatakan seorang nabi. Bagaimana kata Luqman bin Hakim berbicara kepada anaknya, ya bunayya innana tatalatatun atalatun, hai anakku, bahwa manusia itu terbagi atas 3 bagian. Thuluthun lillah, yang 3 bagian itu milik Allah. Wa thuluthun li nafsihi, dan yang 3 bagian, yang 2 bagian lagi yaitu milik untuk dirinya sendiri. Wa thuluthun lidudi, dan yang 3 bagian lagi, yang ketiganya yaitu milik ulat atau bilatu. Fa'amma ma huwa Allah faruhu, maka adapun yang termasuk milik Allah, kepunyaan Allah, kembalinya kepada Allah, faruhu, maka ruhnya manusia, ruh kita akan kembali kepada Allah. Bahwa rojiun lillahi ta'ala, maka ruh tersebut akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena milik Allah. Lalu yang kedua, wa amma ma huwa li nafsihi, yang kedua yaitu kembali kepada pribadinya atau pada tubuhnya. Fa'amaluhu, maka amal-amalannya, pekerjaannya manusia, bahwa rojiun li nafsihi, akan kembali kepada tubuhnya, kepada dirinya sendiri. Bin nafi, kalau memang amalnya amal baik, maka akan selamat, akan manfaat, selamat di akhiratnya. Tapi sebaliknya, ketika amalnya buruk, wal idror, akan mendapat madorot atau bahaya cilaka untuk dirinya. Lalu yang terakhir, ulama yang ketiga, wa amma ma huwa lidudi, lalu yang ketiga kembali kepada ulat atau bilatung. Apa? Fajismuhu, maka jisimnya, tubuhnya, jasadnya, bahwa makulun tuhi, maka akan dimakan oleh ulat. Ketika kita meninggal akan dimakan oleh ulat-ulat, akan hancur tubuh kita. Mudah-mudahan ada ibroh. Ini sebagaimana kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara yang memang kita anut ilmunya, nasabnya udah luar biasa. Kalau kita misalnya tidak percaya kepada Ba'alawi, berarti tidak percaya kepada tuntunan ajaran yang dibawakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Na'udzubillah ini itu ya, supaya ikhwan dan akhwat al-hikmah jangan saya terpengaruh oleh ulama-ulama zaman sekarang yang memang banyaknya itu ya pansos, ya, ingin terkenal. Bagaimana caranya nih supaya gua ini, wah kajiannya awalnya emang kajian luar biasa, tapi kalau kira-kira menjatuhkan, nggak sesuai dengan ilmu agama, kita tinggalkan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية والكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.